Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah biostatistik dengan materi uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agun Pangestu, Dwi Mulyana, dan Irma Fatimah akan sedikit memaparkan tentang materi. Yang pertama, ada pengertian validitas, yaitu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila bisa mengungkap data dari variabel yang diteliti. Kemudian pengertian validitas menurut para ahli, di sini ada 6. Yang pertama Sujana 2004, yaitu ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Kemudian menurut Suryabrata tahun 2000 adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya sesuatu tes. Kemudian Nur Salam 2003 yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, dan menurut KBBI yaitu sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid dan kesahihan. Kemudian Kusairi tahun 2012 yaitu ketepatan kebermaknaan dan kemanfaatan dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Kemudian menurut Sukaji tahun 2000 yaitu derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas konten, yaitu validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan proses dengan analisa rasional. Validitas konten dinilai oleh ahli. Setelah melakukan uji validitas konten pada ahli, kemudian instrumen direvisi sesuai syarat atau masukan dari ahli. Ahli bebas memberikan penilaian apakah instrumen ini valid atau tidak. Indikator bahan suatu instrumen telah valid adalah ahli sudah menerima instrumen, baik secara isi maupun formatnya, tanpa ada perbaikan kembali. Jika setelah revisi ahli masih meminta adanya perbaikan, maka revisi masih perlu dilakukan hingga ahli benar-benar menerima instrumen tanpa perbaikan lagi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Agun. Selanjutnya, validasi konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penilaian validitas konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat dan pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid. Secara validitas konstruk Fahrenkel, Wallen, dan Hayun 2012. Validitas kriteria fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Next. Ini pengertian reliabilitas. Reliabilitas yaitu suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur.
Sedangkan menurut para ahli, Nur Salam 2003, kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan jika fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berulang kali dalam waktu yang berlainan. Sukaji adalah beberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten saran yang diukur. Sugiono, serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Ini rumus pengkajian realibilitasnya. Ini aplikasi uji hipotesis dengan SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Mulyana. Pembahasan pada uji validitas. Yang pertama, kita klik analisa, lalu pilih correlate, dan klik bivariate, lalu kita next. Pembahasan pada uji validitas. Yang pertama, siapkan data yang akan diuji, lalu masukkan data ke SPSS. Lalu tekan analis dan pilih correlate dan klik bivariate. Langkah selanjutnya, copy soal ke kolom variabel. Setelah tercopy, pastikan pada bagian correlation coefficients memilih percent. Dan bagian test of significance pilih two-tailed. Dan pilihan terakhir yaitu OK untuk hasil dari uji validitas. Hasil uji validitas, setelah data dimasukkan, maka muncul nilai validitas dengan batasan signifikan yaitu 0,5 sudah termasuk dalam kategori valid. Next. Pembahasan pada uji realibilitas. Yang pertama, siapkan data yang akan diuji, kemudian masukkan data ke SPSS, lalu tekan analis dan pilih scale, lalu klik reliability analysis. Lalu selanjutnya copy soal ke kolom variabel dan tekan OK. Untuk hasil realibilitas, yang pertama setelah data dimasukkan maka muncul nilai realibilitas dan jika hasil di atas 0,6 maka dikatakan data tersebut reliable. Kesimpulannya, instrumen memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian karena instrumen berperan dalam proses pengambilan data. Instrumen yang valid dan reliable dapat menghasilkan data yang valid dan reliable pula sehingga membawa pada kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Validitas mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajegannya. Suatu instrumen dengan pilihan jawaban 2 atau lebih dikatakan reliable apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek yang sama atau tes-retest diperoleh hasil yang relatif sama atau dalam satu kali pengukuran dengan instrumen yang berbeda atau ekuivalen diperoleh hasil yang relatif sama. Saya kembalikan pada Erma. Baik, demikian dari kelompok 1 tentang uji validitas dan reliabilitas. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.